Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya tetap dalam kebaikan, tetap sehat, dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Bertemu kembali dengan Bunia, masih dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep contoh atau prototipe produk atau jasa dan kemasannya. Materi ini akan Anda pelajari pada kelas 12 bab 4. Adapun kompetensi dasar dari materi kita kali ini adalah kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Kompetensi dasar 4.4, yaitu membuat desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Berikutnya, kita akan belajar mengenal tentang prototipe produk. Apakah kalian sudah pernah mendengar istilah tentang prototipe produk? Prototipe adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk. Prototipe memiliki fungsi sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk sebelum produk tersebut diperbanyak dan dipasarkan. Dalam hal ini, proses untuk menghasilkan sebuah prototipe disebut dengan prototyping. Tujuan pembuatan prototipe adalah untuk belajar, menemukan kesalahan, dan kegagalan sebelum produk benar-benar diluncurkan ke pasar. Adapun manfaat prototipe produk diantaranya adalah prototipe dapat digunakan sebagai alat uji dan penyempurnaan desain produk. Prototipe berfungsi untuk menguji performa berbagai jenis bahan. Manfaat berikutnya adalah prototipe merupakan alat bantu deskripsi sebuah produk. Dan manfaat lainnya adalah prototipe dapat membuat orang lain menganggap serius terhadap bisnis yang sedang Anda jalankan. Berikutnya kita akan mengenal tentang kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengkaitkan bentuk, struktur material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan ini digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Secara umum, fungsi kemasan produk itu terdiri dari fungsi protektif dan fungsi promosional. Fungsi protektif merupakan fungsi kemasan produk yang berkaitan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, sarana prasarana transportasi, serta saluran distribusi yang berimbas pada pengemasan. Dengan adanya fungsi protektif pada kemasan, maka para konsumen tidak perlu harus menanggung adanya risiko pembelian produk rusak atau cacat. Adapun fungsi promosional memiliki peran yang pada umumnya adalah untuk perlindungan produk. Akan tetapi saat ini, kemasan juga digunakan sebagai sarana promosi produk dengan mempertimbangkan preferensi konsumen yang menyangkut warna, penampilan, dan ukuran. Kemasan produk ini juga terdiri atas beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, kemasan berdasarkan kontak dengan produk. Dibedakan menjadi kemasan primer, yaitu kemasan dengan kontak secara langsung pada produk yang dikemas, dapat berupa plastik, kertas, kaleng, atau aluminium. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang memiliki kontak dengan kemasan primer. Kemasan ini dapat berupa plastik, kertas karton, kayu,
atau kaleng. Selanjutnya adalah kemasan tersier. Kemasan tersier atau disebut juga dengan kuartel merupakan kemasan yang diperlukan untuk penyimpanan, pengiriman, dan atau identifikasi. Sedangkan jenis kemasan produk berdasarkan pada frekuensi pemakaian dibedakan menjadi kemasan disposable dan kemasan multi-trip. Kemasan disposable atau kemasan sekali pakai adalah kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Sedangkan kemasan multi-trip adalah kemasan yang dapat digunakan secara berulang kali atau multi-trip. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, maka kemasan produk dibedakan menjadi kemasan siap pakai, yaitu bahan kemasan yang telah siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, kaleng, dan sebagainya. Sedangkan kemasan siap rakit atau siap dirakit adalah kemasan yang siap atau yang masih membutuhkan tahap perakitan sebelum dilakukannya pengisian. Berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, maka kemasan ini dibedakan menjadi kemasan hermetis, kemasan tahan cahaya, dan kemasan tahan suhu tinggi. Kemasan hermetis merupakan kemasan yang secara sempurna tahan akan gas, udara, dan juga uap air hingga selama masih dalam bentuk atau wadah hermetis ini tidak dapat dilalui oleh bakteri, kapang, ragi, dan debu. Contohnya adalah kaleng atau botol gelas yang ditutup secara hermetis. Kemasan tahan cahaya adalah kemasan yang bersifat transparan. Contohnya kemasan logam, foil, dan kertas. Adapun kemasan tahan suhu tinggi adalah kemasan yang difungsikan ketika bahan memerlukan proses pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi. Jenis kemasan berdasarkan sifat kekakuan bahan terdiri dari kemasan fleksibel, kemasan kaku, dan kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Kemasan fleksibel adalah bahan kemasan yang mudah untuk dilenturkan tanpa adanya retak atau patah. Contohnya plastik, foil, dan kertas. Sedangkan kemasan kaku adalah bahan kemasan yang memiliki sifat keras, kaku, dan tidak tahan lenturan, patah apabila dibengkokkan, dan relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel. Contohnya adalah kayu, gelas, dan logam. Kemasan semi kaku atau semi fleksibel yaitu kemasan yang bahannya memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Contohnya adalah botol plastik serta wadah bahan yang memiliki bentuk pasta. Menurut Syarif dan Irawati, membagi bahan kemasan menjadi beberapa golongan. Di antaranya, 1. Kaca. Bahan kemasan dari kaca memiliki sifat mudah pecah, serta transparan, sehingga tidak akan cocok untuk digunakan pada produk yang tidak tahan pada sinar ultraviolet. Yang kedua adalah bahan metal atau logam. Bahan metal atau logam yang digunakan untuk kemasan
biasanya dibuat dari aluminium. Kemasan yang terbuat dari logam memiliki kekuatan yang tinggi sehingga cocok untuk mengemas produk-produk yang membutuhkan kemasan kuat. Bahan kemasan yang berikutnya adalah kertas. Kemasan yang terbuat dari kertas tidak cocok untuk mengemas produk-produk yang memiliki kadar air tinggi atau dalam keadaan cair, karena tidak akan tahan dengan kelembapan air. Berikutnya adalah plastik. Bahan kemasan dari plastik semakin meluas karena ongkos produk yang lebih murah serta mudah untuk dimodifikasi. Kemasan memiliki daya tarik. Menurut Wirya, daya tarik kemasan digolongkan menjadi dua, yaitu daya tarik visual dan daya tarik praktis. Daya tarik visual mengacu pada penampilan kemasan atau label suatu produk, mencakup warna, bentuk, ilustrasi, merek, dan tata letak. Sedangkan daya tarik praktis adalah daya tarik yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung berupa manfaat. Contohnya, jaminan kemasan terhadap perlindungan produk, mudah dibuka, mudah dibawa, disimpan, dan dapat digunakan kembali. Desain atau prototipe dan kemasan produk yang berlaku saat ini harus memenuhi standar yang berlaku di Indonesia, yang biasa disebut dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kita bisa belajar dari kasus Kusrin. Beliau adalah penemu televisi tabung dari bahan bekas. Pria warga Karanganyar, Jawa Tengah tersebut tersandung hukum pada awal tahun 2016 karena produk yang dijualnya tidak memiliki sertifikat keamanan produk. Beliau akhirnya divonis penjara 6 bulan, denda 2,5 juta, dan televisi hasil rakitannya dimusnahkan oleh pengadilan. Pun pada akhirnya beliau mendapatkan sertifikat SNI dari Kementerian Perindustrian. Tetapi, kasus Kusrin ini bisa kita jadikan pelajaran untuk lebih memahami tentang SNI. Apa itu SNI atau Standar Nasional Indonesia? SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Komite Teknis Perumusan SNI dan ditetapkan oleh BSN. Standar SNI mengatur bagaimana sistem manajemen harus dilakukan oleh suatu organisasi untuk bisa menjamin mutu produknya, khususnya barang, agar mutu produk tersebut sesuai dengan persyaratan pelanggan atau persyaratan lain maupun sesuai standar mutu yang telah ditetapkan organisasi yang berfokus pada manajemen atau pengelola mutu organisasi tersebut. Saat ini, pemerintah memberlakukan dua jenis SNI, yaitu SNI wajib dan SNI sukarela. Suatu produk yang sudah memenuhi SNI akan diberi tanda SNI. Apabila SNI untuk produk tersebut telah diwajibkan, maka produk yang tidak bertanda SNI tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan suatu produk yang berada di luar daftar tanda SNI berfungsi sebagai tanda
bahwa produk tersebut memiliki keunggulan, tetapi tidak melarang peredaran produk sejenis yang tidak bertanda SNI. Manfaat penerapan SNI atau Standar Nasional Indonesia ini diantaranya yang pertama, membantu menyediakan bahasa dan ukuran sama yang mengurangi waktu pemasaran produk dan keyakinan antar pelaku. Yang kedua, membantu pengurangan biaya produksi karena optimalisasi desain dan pengembangan produk. Manfaat yang ketiga adalah mendukung keamanan produk karena adanya SNI dapat membatasi risiko dan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Yang keempat, terbukti mendatangkan manfaat dalam mendorong terbukanya akses ke pasar global. Dan manfaat yang kelima, melalui penerapan standar, risiko dan ketidakpastian menjadi berkurang. Bahkan, mampu memperbaiki pengaruh lingkungan, yaitu melalui proses mengurangi pengaruh negatif lingkungan atau pencemaran. Nah, bagaimana proses sertifikasi SNI ini agar suatu produk bisa mendapatkan sertifikat standar nasional atau SNI? Langkah yang pertama adalah cek SNI-nya. Apakah ada SNI terkait produk yang dibuat ataukah tidak? Apabila ada, maka harus diterapkan terlebih dahulu. Langkah yang kedua adalah mengecek LS Pro-nya atau lembaga sertifikasi produk yang ruang lingkupnya sesuai dengan produk yang akan disertifikasi. Langkah yang ketiga adalah perusahaan mengirim dokumen permohonan. Di antara dokumen itu adalah fotokopi akte notaris perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, surat pendaftaran merek dari Dirjen HAKI. Yang keempat adalah lembaga sertifikasi produk atau LS Pro akan mengaudit kelengkapan dan kebenaran dokumen serta audit kecukupan perusahaan. Setelah itu akan dilakukan evaluasi berupa penilaian proses produksi dan penilaian sistem manajemen yang relevan, termasuk pengambilan dan pengujian sampel produk. Langkah yang berikutnya adalah adanya tinjauan hasil evaluasi. Evaluasi dari hasil audit kesesuaian perusahaan. Apabila terjadi kekurangan, maka perusahaan harus melakukan perbaikan. Langkah yang ketujuh atau yang terakhir adalah penerbitan sertifikat dan lisensi SNI yang berlaku untuk kurun waktu yang ditentukan dan akan dilakukan surveillance untuk pemeliharaan status sertifikasi. Alhamdulillah, materi kita pada kali ini telah selesai. Semoga anak-anakku semuanya bisa lebih memahami tentang materi, konsep contoh atau prototipe produk atau jasa, dan kemasannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar bisa mengikuti video-video Bunia selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.